Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan hidayah olehnya. Perkenalkan, saya Khairul Akmal, NIM 251720003, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Siang ini saya akan menjelaskan materi azas-azas manajemen, materi perencanaan atau planning. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dan kedudukan. Apa sih itu perencanaan? Perencanaan atau planning adalah proses penentuan tujuan organisasi serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Dan apa itu kedudukan? Kedudukan itu memiliki fungsi dalam manajemen. Dia menjadi dasar bagi fungsi manajemen seperti pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan contoh studi kasusnya, Aldi sekarang masuk semester tua dan pengen banget lulus di semester 8 biar gak perlu bayar UKT lagi tujuannya. Nah, jadi Aldi gunakan teknik perencanaan dengan bikin timeline di kalender. Aldi nentuin bab 1 dalam waktu 1 minggu harus kelar. Pokoknya harus kelar. Minggu depannya Aldi nyari literatur. Bulan depan sudah mulai sebar kuesioner. Nah, strateginya si Aldi ngerjain tugas itu minimal 2,5 jam setiap malam sebelum matanya ngantuk, biar gak kecapean lah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan itu dari beberapa para ahli. Menurut W.H. Neumann, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Dan menurut Lewis A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sondan P. Siagian, menurutnya perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dikenal sebagai administrative planning. Dan juga menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang, yang sekiranya diperlakukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Baik, kita masuki unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam perencanaan yaitu ada 4. 1. Rasional, kedua estimasi, ketiga preparasi, dan keempat operasional. Yang pertama rasional. Rasional itu dibuat dengan pemikiran yang rasional tentunya. Tidak secara hayalan, angan-angan, tapi harus dapat dilaksanakan. Estimasi dibuat berdasarkan analisa fakta dan perkiraan yang mendekati untuk pelaksanaan yang akan segera dikerjakan. Ya, contohnya estimasi jika Anda mungkin ya harusnya pernah lah beli barang online itu tertera estimasinya kapan akan sampainya atau nyampe di rumah kita, tiba di rumah kita. Nah, preparasi dibuat sebagai persiapan, pedoman, patokan tindakan yang akan dilakukan, bukan untuk yang telah lalu. Operasional dibuat untuk dilaksanakan keperluan tindakan dan
Kemudian operasional dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. Kita masuki slide selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi perencanaan. Yaitu fungsi pertama adalah interpretasi, dapat menjelaskan, menguraikan dan menjabarkan kebijakan umum general polisi dari bentuk kerjasama. Dan yang kedua ada forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga ada koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Tentunya ada arahan dan koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat adalah ekonomis, mengandung prinsip ekonomis hemat agar kegiatan manajemen efisien. Jadi nggak mubazir saat ada sesuatu kegiatan, jadi kita bisa melakukannya itu dengan cara yang ekonomis. Dan kelima ada pedoman. Jadi pedoman itu atau patokan atau pegangan perencanaan yang dimaksud. Jadi kita ada pedoman untuk melakukan perencanaan berikutnya. Nah, yang keenam ada kepastian, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Yang ketujuh ada preventive control, alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada tujuan perencanaan. Nah, kita masuki slide selanjutnya, itu ada tujuan perencanaan, yaitu memberikan arah dan tujuan yang jelas lah pokoknya. Nggak mungkin dong tujuannya itu kasih arah tujuan yang nggak jelas, yang sesat tuh nggak mungkin lah. Kalau ada ngasih itu berarti orangnya juga sesat. Nah, kedua ada mengurangi ketidakpastian di masa depan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Contoh studi kasusnya nih, kayak perencanaan kegiatan makrab di mana panitia prodi menetapkan visi misi kebersamaan, nyusun anggaran agar dana iuran tuh tidak mubazir. Kalau kelebihan ya mubazir lah ya, takutnya nanti apa-apa kali lah. Serta menyiapkan skema antisipasi hujan ya agar acara tetap berjalan lancar sesuai pedoman yang telah disepakati. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide perencanaan. Azas perencanaan, yaitu ada azas tujuan, ada azas rasionalitas, azas fleksibilitas, azas kontinuitas, dan azas efisiensi dan efektivitas. Nah, penjelasan dari poin-poinnya azas tujuan. Perencanaan harus selalu terfokus pada pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Azas rasionalitas, rencana harus dibuat secara logis, ilmiah, dan berdasarkan data nyata, bukan sekadar impian atau asumsi. Azas fleksibilitas, perencanaan harus bersifat lentur dan dapat disesuaikan jika terjadi perubahan situasi yang tidak terduga. Azas kontinuitas, perencanaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan saling terhubung antara rencana saat ini dengan masa depan. Yang terakhir, azas efisiensi dan efektivitas. Rencana harus memaksimalkan hasil dengan penggunaan sumber daya, yaitu biaya, waktu, dan tenaga yang seminimal mungkin.
Kalau saya kasih studi kasusnya, sebuah penyelenggara konser tetap siapin area indoor cadangan, itu plan B-nya. Meskipun rencana awal adalah konser outdoor, guna mengantisipasi jika tiba-tiba terjadi hujan deras di hari pelaksanaan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan: perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang, dan perencanaan strategis dan operation. Saya bakal jelasin nih poin-poin di atas. Yang pertama yaitu perencanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Rencananya taktis untuk kegiatan yang segera dilakukan. Contohnya rencana panitia untuk acara bulan depan. Yang kedua, perencanaan jangka menengah 1-5 tahun. Rencananya lebih luas. Biasanya itu mencakup 1 masa jabatan. Ya tahu lah ya tujuan siapa itu. Nah, perencanaan jangka panjang yang terakhir itu lebih dari 5 tahun. Visi besar atau rencana strategis untuk masa depan yang jauh. Contohnya itu rencana karir setelah lulus dan 5 tahun bekerja. Nah, perencanaan strategis operasional. Langkah teknis dan detail tentang siapa melakukan apa untuk menjalankan strategi besar agar eksekusinya tepat sasaran di lapangan. Contoh studi kasusnya itu UKM Sedaya melakukan open recruitment, di mana mereka menyusun rencana operasional secara detail mulai dari pembagian tugas divisi humas untuk promosi di sosmed, penentuan jadwal acara, hingga penyediaan alat tes bagi calon anggota baru agar proses seleksi berjalan rapi dan terukur. Nah, slide selanjutnya tuh ada langkah-langkah perencanaan atau planning step. Pertama ada menetapkan tujuan, kedua mengidentifikasi masalah dan peluang, dan ketiga menyusun alternatif tindakan, keempat memilih alternatif terbaik, kelima menetapkan rencana kerja. Penjelasan dari poin-poin ini yaitu menetapkan tujuan. Yaitu pertama ada menetapkan tujuan, menentukan target spesifik dan batas waktu yang ingin dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan peluang, memetakan hambatan yang ada serta celah keuntungan. Ketiga, ada menyusun alternatif tindakan, menciptakan berbagai pilihan strategi atau jalan keluar untuk mencapai target, memilih alternatif terbaik, mengambil keputusan paling logis setelah membandingkan resiko dan keuntungan dari tiap pilihan. Dan ada juga menetapkan rencana kerja, menyusun rincian teknis mengenai siapa, kapan, dan bagaimana aksi akan dijalankan. Contoh studi kasusnya itu yaitu ada nih sebuah perusahaan memutuskan untuk fokus pada penjualan melalui e-commerce daripada membuka toko fisik karena dianggap lebih hemat biaya dan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas sesuai dengan modal yang tersedia. Nah, kita masuk di slide terakhir nih, ada manfaat perencanaan, yaitu meningkatkan efektivitas kerja, mengurangi risiko kegagalan, memudahkan koordinasi, dan menjadi alat pengendalian. Pertama, meningkatkan efektivitas kerja nih. Itu kayak mastiin upaya dan sumber daya langsung pada pencapaian tujuan sehingga hasil lebih maksimal. Yang kedua ada mengurangi risiko kegagalan, membantu mengantisipasi ketidakpastian masa depan sehingga potensi kerugian atau hambatan bisa diminimalisir lebih awal. Yang ketiga ada memudahkan koordinasi, menjadi panduan bersama agar bagian dalam organisasi bekerja secara selaras dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dan keempat menjadi alat pengendalian,
Yang keempat, menjadi alat pengendalian sebagai standar atau tolak ukur untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kerja sudah sesuai jalur atau perlu perbaikan. Jadi contoh studi kasusnya, di dalam sebuah PT pasti ada manajer proyek kan. Nah, si manajer ini menggunakan jadwal mingguan buat acuan untuk memantau progres pembangunan. Sehingga jika terjadi keterlambatan satu hari, ia bisa segera mengambil tindakan koreksi agar proyek selesai tepat waktu. Nah, selesai nih. Di akhir saya kasih kesimpulan semua materi yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, perencanaan merupakan fondasi utama dalam manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, tujuan organisasi pun sulit tercapai secara optimal. Baik, saya Khairul Akmal, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.